Shalom, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan berita jemaat Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi Hari Raya Advent yang pertama dan akan dilayani oleh Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH dengan didampingi oleh para penatua Diakon GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH serta penatua dan diakon yang bertugas pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita. Amin. Bagi jemaat yang sakit atau tidak dapat beribadah di gedung gereja, dapat beribadah secara mandiri dengan mengikuti panduan ibadah minggu di official YouTube channel GKI Immanuel Kuala Pembuang. Dan persembahan syukur dapat diserahkan langsung kepada bendahara majelis atau dimasukkan ke kotak persembahan syukur yang disediakan di kantor Majelis Jemaat Immanuel Kuala Pembuang. Berita pelayanan ibadah rumah tangga dan ucapan syukur kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin melaksanakan ibadah, kami tetap menerima dan melayani, yaitu ibadah keluarga bersama majelis. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk saudara-saudari dan keluarga yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Amin. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita. Salam. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah. Dalam semua peristiwa yang kita alami semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent pertama, untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19, tetapi kita percaya dengan perayaan ini, pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus sudah diberitahukan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 hingga yang ketiga. Patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Nama Raja Alam Raya lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang surgawi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita menerima petum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing Roma pasal 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita respon nas pembimbing yang baru kita dengar dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 bait 1 dan 2. Pusongsong bagaimana? Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi. Sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Yesaya 53 ayat 1 dan 2. Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Mari kita merendahkan diri sebagai insan, mengaku di hadapan Tuhan Allah segala keterbatasan dan dengan segala kerinduan untuk bertobat dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini menyadarkan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan, egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita
dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Jemaat kasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 dan 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan mata hatiku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi engkau harap dunia, terbitlah surya kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar terjadikan alunanmu yang mulia, dan dalam aku terjadikan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan jalan serta kekal. Untuk berita anugerah, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Silakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyah di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami.
dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur berterima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah bersyukur kepadamu walaupun secara virtual saat ini. Dan pada saatnya kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu ya Bapa. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengarahkan hati kami, pikiran kami saat ini untuk tertuju kepada kuasa firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami dengan kuasa-Mu, karena kami umat-Mu siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pembacaan nas firman Tuhan untuk kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-37. Ada dua perikop. Perikop yang pertama, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan perikop yang kedua, nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin untuk firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah dalam Adventus yang pertama dalam bulan November tahun ini, tahun 2020. Tema renungan untuk kita pada saat ini, keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman, diperhadapkan dengan teks firman Tuhan Injil Markus pasal 13 ini, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-37, di mana tentang kedatangan anak manusia. Saya menjadi teringat Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2012, sekitaran pada saat itu, waktu itu pun masih perjuangan
selesai pendidikan, sudah masuk baru-baru jadi pendeta. Pada tahun itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ramai sebuah film tentang yang sangat populer pada saat itu, tentang prediksi bahwa tahun 2012 itu tahun kiamat. Dan selain daripada film itu yang sungguh populer pada saat itu Bapak Ibu Saudara, banyak dijumpai orang-orang yang berusaha untuk memprediksi kapan dunia ini berakhir. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah usaha manusia, di mana mereka berusaha untuk membuat ramalan-ramalan tentang akhir zaman dan seterusnya. Bahkan yang terkenal itu adalah ramalan suku Maya yang pernah hidup di selatan Meksiko, Guatemala. Dan dikatakan pada saat itu dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Tapi toh ternyata itu tidak terjadi. Dan rupanya hanya untuk mendongkrak film yang pernah dibuat pada saat itu yang judulnya 2012. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, memang manusia memiliki rasa penasaran yang tinggi tentang akhir zaman. Sehingga dengan berbagai upaya daya yang dimiliki mereka untuk menentukan, menafsir, bahkan membuat ramalan-ramalan tentang akhir zaman. Tetapi kembali Bapak Ibu Saudara, sebagai dasar kita, sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa Alkitab sudah mengatakan, akhir zaman tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak pun tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Bahwa kita yakin percaya bahwa Alkitab adalah suatu kebenaran yang mutlak. Walaupun banyak manusia pada saat itu yang percaya dengan ramalan-ramalan manusia pada saat itu. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang kedatangan anak manusia yang juga diberikan perumpamaan tentang pohon ara. Bahwa kedatangan anak manusia itu Bapak Ibu Saudara dibarengi dengan tanda-tanda. Kemudian ada sesuatu yang mendahulunya. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada saat itu orang akan melihat kuasa anak manusia yang turun dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia menyuruh malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Kalau kita lihat ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Secara kiasan Yesus mengumpamakan kepastian kedatangan anak manusia tersebut seperti pohon ara. Jika pada pohon ara ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sungguh kebaikan dan kemurahan Tuhan nyatakan kepada kita. Ia tidak pernah membuat segala sesuatu rancangannya tanpa Ia memberikan tanda kepada kita. Tak ada suatu pun bencana atau apapun masalah pergumulan, bahkan akhir zaman pun yang walaupun dikatakan seperti tiba-tiba yang tidak tahu kapan datangnya, tetapi itu adalah suatu kepastian, tetap ada rambu-rambunya. Tetap ada tanda-tanda yang diberikan. Ini adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Tergantung iman kita melihat bagaimana tanda-tanda itu. Bagaimana kita meresponnya. Bagaimana kita melihatnya. Terutama melihat kebaikan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Apabila kita berjalan misalnya mengendarai motor atau mobil. Jika kita melihat ada tanda-tanda pelang di jalan dan seterusnya mengatakan bahwa jalan ini curam, jalan ini tinggi, ada tebing, ada seterusnya, pasti kita akan berhati-hati. Ada tikungan tajam dan sering rawan kecelakaan dan seterusnya. Itu membuat kita akan berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Demikian juga firman Tuhan. Demikian juga bahwa pada saatnya ketika kehadiran anak manusia, walaupun kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi Tuhan terus memperingatkan kita, menuntun kita dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya. Nah oleh sebab itu mari kita Bapak Ibu Saudara
dikasih dalam Tuhan, harus dengan hikmat dan dengan keyakinan kepercayaan kita melihat segala sesuatu seperti melihat pohon ara yang dalam perumpamaan ini. Jika kita tahu bahwa ia sudah melembut dan mulai bertunas, artinya ada sesuatu hal yang terjadi. Mari kita perkuat iman kita, berjaga-jaga dan setia kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara jadi kasih di dalam Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan kebenaran, suatu kepastian. Ayat yang ke-31 menyampaikan pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ia katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya bahwa perkataan Yesus akan tetap kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Dan inilah keyakinan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Sehingga dengan teks selanjutnya, ayat yang selanjutnya dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-37. Supaya apa? Jangan kedapatan kita pada saatnya nanti kita tidak siap atau tertidur. Atau kita menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang yang tidak setia pada saatnya nanti. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bagi orang yang percaya harus mempunyai sikap yang benar dalam menanggapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Yang paling penting adalah jangan sampai tertidur atau tidak aktif atau tidak berdaya, tetapi menjadi orang yang sadar, orang yang tetap setia, orang yang aktif dalam melaksanakan iman dan kepercayaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Sekarang kita melihat kondisi zaman ini yang serba sesuatunya penuh dengan misteri, sulit untuk diprediksi. Tetapi dengan kenyataan demikian, apakah membuat iman kita menjadi lemah, menjadi terbatas, menjadi tidak aktif? No. Tetapi menjadikan kita anak-anak Tuhan yang semakin percaya. Bahkan dengan keadaan demikian menguji iman kita, menguji akan dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan membuat kita semakin aktif. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Apabila dalam setiap fenomena kehidupan kita bahwa kita yakini bahwa hari Tuhan itu semakin dekat, maka yang lebih penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita harus siap siaga. Harus siap, harus setia, bahkan lebih taat, lebih rindu untuk datang kepada Tuhan. Iman kita semakin diuji, Bapak, Ibu, Saudara. Masa-masa sekarang adalah masa penantian. Dan juga sekaligus saya katakan adalah masa anugerah, kesempatan untuk kita lebih datang kepada Tuhan dan bertobat. Karena itu jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang menetapkan hari, masa, bulan, tanggal, dan tahun tertentu. Bagaimana kita menghadapi hari akhir. Tetapi yakin akan kuasa firman Tuhan. Yang pertama, segala sesuatu menguji iman kita. Bahkan coronavirus 19 juga adalah salah satu untuk kita bagaimana tahan uji dalam masa pandemi ini. Menjadi lemahkah kita dalam iman? Apakah semakin taat dan setia? Kemudian yang kedua, menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi dalam persekutuan semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Jangan menjadi lengah, jangan menjadi ngantuk, jangan menjadi tertidur ketika kita diberikan tanggung jawab selama kita masih ada menunggu dalam masa penantian kapan tuan rumah ini datang. Segala kekhawatiran, ketakutan dapat kita atasi karena kekuatan kita bukan dari kita, melainkan dari Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Dan Tuhan sudah memandatkan kepada kita, Ia sudah memberikan tanggung jawab itu kepada kita untuk menjaga masa ini. Supaya masa ini tidak kita kedapatan lalai, tetapi kedapatan hidup dalam persekutuan yang benar, hidup kesempatan yang besar untuk memampukan kita bertindak dengan bijaksana. Sehingga bukan menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi menjadi orang-orang yang bijaksana. Kemudian yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab masa-masa penantian saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab firman Tuhan menegaskan kepada orang yang rajin bekerja supaya ia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan menolong sesamanya.
Nah, oleh sebab itu dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya selama kita masih hidup, lakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab itu. Jangan menjadi malas, jangan menjadi mentang-mentang Tuhan tidak ada. Kita tidak tahu kapan dia datang, kita menjadi terserah. Tidak. Di hadapan Tuhan, bahwa tanggung jawab dalam melakukan segala sesuatu, tetap melakukan yang terbaik. Kapanpun, dalam situasi, kondisi, bagaimanapun, kita tetap melakukan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu Saudara, dalam masa akhir, masa penantian, Adventus, adalah di mana kita menunjukkan kasih yang telah Tuhan nyatakan bagi kita, bahwa Tuhan telah menunjukkan perbuatan yang sudah nyata bagi kita, memberikan berkat-Nya, dan saatnya kita juga memberikan yang terbaik bagi sesama, bagi dunia ini selama kita masih hidup, menunjukkan kasih kita dalam hidup dalam dunia ini. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga mengasihi sesama kita manusia. Menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga kebinekaan kita, menjaga kehidupan masyarakat kita menjadi anak-anak Tuhan yang patut dan setia, dan juga dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Tunjukkanlah kasih itu, kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, bagi seorang anak, bahwa iman kita bisa bertumbuh, iman kita berkembang, benih-benih iman boleh bertumbuh dalam kesempatan hidup dalam dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita. Kita ceritakan, kita sampaikan kasih Allah kepada sesama, seluruh aspek kehidupan kita. Dan kita yakin selama kita memasuki masa raya Adventus, Tuhan akan menjaga, menolong, memberkati kita Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menunjukkan kasih karunia kepada kita, karena Ia lebih dulu mengasihi kita, maka kita tunjukkan yang terbaik juga dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Selamat memasuki masa raya Adventus. Tuhan memberkati dan memperlengkapi kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita naikkan syukur kita, syafaat kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, dalam masa raya Adventus ini, menyadari kami dalam menanti kehadiran Tuhan di tengah-tengah dalam dunia ini. Kami yakin bahwa pada saatnya Tuhan akan datang kembali dalam dunia ini. Walaupun kami tidak tahu kapan itu terjadi, tapi biarlah kami boleh menunjukkan yang terbaik kualitas hidup kami di hadapan Tuhan, bahwa kami telah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan menikmati dunia yang fana ini. Dan pada saat kami menikmati dunia ini, biarlah kami boleh menikmati dan penuh sukacita, ungkapan syukur, lebih taat, lebih setia kepadamu ya Tuhan. Terlebih ketika kami boleh melakukan tanggung jawab kami dengan benar, menjadi hamba Tuhan yang setia dan terus berjaga-jaga, menunjukkan kasih setia, mengasihi sesama dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, terutama dalam masa penantian ini. Dan firman Tuhan ya dan amin bagi kami, suatu kepastian. Oleh sebab itu kami percaya pada saatnya bahwa Tuhan akan hadir tengah-tengah kehidupan kami. Dan itu bukan malapetaka dari kami Tuhan, tetapi menjadi berkat. Bahkan ketika Tuhan hadir, itulah yang kami rindukan. Ketika Tuhan datang, itulah yang kami impikan. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah pribadi-pribadi kami adalah pribadi yang merindukan Tuhan, pribadi yang senantiasa taat dan setia, yang terus berjaga-jaga menanti Tuhan hadir dalam dunia ini, menunjukkan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami bagi bangsa negara kami ini dengan situasi problematis yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menopang bangsa negara ini dengan kasih karunia, berkat roh hikmat dan kebijaksanaan, melewati para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden sampai jajaran kabinet, bahkan juga kepala daerah dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Tuhan memberkati, terutama dalam pergumulan dunia saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Begitu juga pergumulan sosial kemasyarakatan. Tuhan menolong memberkati bangsa negara kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Kami percaya bahwa pengharapan kami besar di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menuntun hidup kami, terutama bangsa negara kami menjadi lebih baik lagi.
Terima kasih ya Bapa di sorga. Begitu juga kami berdoa pada saatnya nanti akan ada pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, terutama di wilayah kami Kalimantan Tengah. Pada tanggal 9 Desember 2020, kami akan memilih pemimpin kami, kepala daerah. Tuhan memberkati, mengurapi, terutama mereka penyelenggara pemilu, baik KPU Bawaslu yang menyelenggara. Tuhan memberkati, mengurapi mereka sehingga pemilu kali ini walaupun dalam masa pandemi COVID-19 boleh berjalan dengan lancar, damai, dan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, menjadikan bangsa negara kami ini menjadi lebih baik. Tuhan menjaga kami semua sehingga kami terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19 dengan kami terus taat setia dalam mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan perkembangan gereja Tuhan dimanapun saat ini berada, mengabarkan Injil keselamatan, kebenaran kuasa firman-Mu, bahkan berjuang dalam kemanusiaan dimanapun gereja-gereja Tuhan bertumbuh pada saat ini. Tuhan mengurapi dan memberkati terutama gereja Kalimantan dan Penggelis dari tingkat majelis sinode, majelis resort, dan majelis jemaat. Tuhan memberkati gereja kami yang kami cintai, sehingga gereja ini boleh Tuhan terus pakai untuk mengabarkan Injil keselamatan dan kebenaran, sehingga banyak orang mengenal Engkau lebih jauh lagi dan lebih luas lagi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat Tuhan, terutama di wilayah Resort Siran Hilir, jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati, mengurapi kami semua. Kami percaya bahwa juga Tuhan memberkati seluruh jemaat GKI dimanapun berada saat ini, melewati hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik para pendeta, pemberita penginjil, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu. Tuhan Engkau mengurapi, memberkati mereka yang melayani Engkau, penatua dan diakon yang dengan tulus ikhlas dalam melayani. Tuhan memberkati, terutama di jemaat kami GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan juga memberkati penatua dan diakon yang terus melayani, baik secara virtual maupun tatap muka dengan protokol kesehatan di gereja dalam beribadah. Juga Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terlebih jemaat-Mu, Engkau senantiasa perkaya mereka dengan kuasa berkat pertolongan anugerah Tuhan. Perlengkapi mereka ya Tuhan, jemaat-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam pekerjaan tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Tuhan yang mengurapi, memberkati setiap pekerjaan usaha mereka, baik mereka swasta, sipil maupun abdi pemerintah, dalam dimanapun mereka berkarya. Tuhan memberkati dan mengurapi, memberkati anak-anak mereka yang juga dalam perjuangan pendidikan, dalam tumbuh kembang, baik dalam masa balita maupun dalam masa-masa pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami yang berjuang di tempat ini maupun di luar kota ini maupun sampai di luar pulau ini. Tuhan menjaga, melindungi, memberkati anak-anak kami dalam berjuang menggapai harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dalam masa Adventus ini kami terus dikuatkan dalam masa penantian dengan iman yang kuat, sehingga kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang teguh. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dan kami semua, dan kami percaya hidup kami ada dalam naungan dan kuasa berkat pertolongan-Mu kini sampai selamanya. Inilah doa syukur syafaat kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya dengan diakhiri Maranatha.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai nas pengantar persembahan terambil dari Yesaya 60 ayat 6b, demikian bunyinya. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang kekal selama-lamanya. Engkaulah sumber berkat, sumber penghidupan kami. Kepadamu kami datang senantiasa ya Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami. Karena kami sungguh percaya Engkaulah Allah yang senantiasa boleh memelihara kehidupan kami, bahkan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Dan berkat Tuhan terus akan melimpah dalam kehidupan kami, melalui tugas, pekerjaan, dan usaha kami masing-masing. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membawa setiap persembahan syukur kami kepadamu. Dalam Engkau berkati dan terimalah persembahan kami ini. Ajari kami juga ya Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan tubuh, roh kami untuk persembahan yang hidup kepadamu. Terpujilah namamu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami saat ini. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 50, bait 1 dan seterusnya. Fajar yang baru sudah rekah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, diundang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan selamat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.